Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah Anda termasuk masyarakat yang sama sekali belum pernah memperoleh bantuan sosial? Nah, ada kabar yang sangat membahagiakan, kesempatan besar bagi mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Anda bisa dengan mudah mendapatkan bansos di tahun 2023. Lantas, bagaimana cara mendaftarkannya atau cara mendapatkannya? Anda harus menyimak video di kesempatan kali ini dengan penuh. Jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham atas apa yang saya sampaikan. Oke, sebelum kita membahas terkait hal tersebut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa dukungan Anda channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru. Terima kasih atas dukungan Anda. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, langsung saja tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu berlama-lama lagi. Apakah Anda ini termasuk, dari masyarakat yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh bantuan sosial? Nah, ada kesempatan besar di tahun 2023 bahwa masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bansos ini bisa dengan mudah mendapatkan bantuan sosial. Nah, di tahun 2023 tentu kesempatan ini akan lebih besar lagi. Kira-kira bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mendaftarkannya? Baik, saya akan memulai menjelaskan ya alasan mengapa masyarakat bisa lebih mudah untuk memperoleh bansos di tahun 2023. Nah, kita mengacu kepada penyaluran bantuan sosial di akhir tahun ya, yaitu berupa bantuan langsung tunai yang disalurkan untuk tahap kedua, yaitu untuk bulan November hingga Desember. Lalu ada program sembako atau BPNT yang disalurkan dari bulan Oktober hingga Desember yang disalurkan sekaligus dan juga penyaluran bantuan program keluarga harapan tahap keempat tahun 2022. Semuanya ketiga bantuan ini disalurkan secara tunai oleh PT Pos Indonesia. Nah, jika kita ketahui sebelumnya bahwa penerima PKH, BPNT, maupun BLT BBM adalah mereka-mereka yang sebelumnya telah memperoleh bantuan sosial, misalnya untuk BLT BBM. BLT BBM diberikan untuk masyarakat yang sudah masuk ke DTKS dan BLT BBM ini diambilkan dari kuota penerima PKH maupun BPNT. Sehingga untuk masyarakat yang sebelumnya belum pernah memperoleh bantuan, ini sulit untuk mendapatkan BLT BBM. Lalu juga ada program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai. Bahwa sebelumnya, di tahap-tahap sebelumnya, mulai tahap pertama hingga tahap ketiga, yang memperoleh bantuan pangan non-tunai dan juga program Keluarga Harapan atau PKH, ini adalah masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki kartu merah putih atau KKS. Dan tentunya ketika mereka sudah memiliki KKS, mereka-mereka ini adalah penerima tetap ya atau penerima yang sebelumnya ini telah cair. Seperti itu. Jadi ketika penerima PK atau BPNT cair di tahap ketiga misalnya, maka mereka ini sebetulnya adalah mereka-mereka yang sudah cair di tahap kedua. Nah, ada kejutan yang juga membahagiakan bagi masyarakat luas yang belum pernah tersentuh oleh bantuan, bahwa di tahap keempat untuk bantuan PKH dan juga ada BPNT dan BLT BBM di tahap terakhir yang disalurkan di akhir tahun, mulai bulan November hingga Desember oleh PT Pos, ternyata untuk data bayar susulan atau SP2D susulan, nama-nama yang muncul ya di dalam daftar tersebut adalah mereka-mereka yang sama sekali belum pernah memperoleh bantuan dan ternyata ketika diselidiki mereka ini tidaklah KPM yang memiliki KKS. Nah, itu artinya apa? Berarti untuk kesempatan memperoleh bantuan sosial saat ini dari Kementerian Sosial bukan diambil dari tidak hanya diambil dari mereka-mereka yang sebelumnya memiliki KKS lagi, seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan ketika penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh PT Pos Indonesia, maka PT Pos Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial tidak lagi melihat apakah KPM itu memiliki KKS atau tidak, apakah sebelumnya menerima PKH atau BPNT atau tidak. Jadi bebas dari siapapun, dari manapun, yang jelas syaratnya harus masuk ke dalam DTKS dan di SK-kan oleh Kementerian Sosial sebagai calon penerima bantuan sosial. Jadi seperti itu. Nah, apa maksudnya? Jadi intinya ada kesempatan besar bagi masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan sosial di tahun 2023 tentu ketika ada perluasan penerima baik itu PKH, BPNT dan bansos lainnya,
maka peluang masyarakat, yang belum pernah memperoleh bantuan sosial ini lebih terbuka besar lagi ya, lebih memiliki peluang yang besar. Karena sekarang, pemerintah melalui Kementerian Sosial tidak lagi melihat apakah sebelumnya sudah memiliki KKS atau belum. Karena, sistem penyaluran di tahun 2023 untuk Kementerian Sosial ini telah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai lembaga bayar ya. Selama tidak ada, SK atau keputusan menteri terbaru, maka yang digunakan adalah, PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur untuk pelaksanaan bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, lantas bagaimana caranya agar masyarakat, luas bisa memperoleh bantuan sosial di tahun 2023? Bagaimana cara mendaftarkannya? Cara yang pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas adalah dengan, dengan mengunggah atau mengunduh ya, maksud saya mengunduh dengan mengunduh aplikasi yang namanya aplikasi Usul Sanggah Bansos ya. Silakan Anda cari di Play Store terkait dengan aplikasi tersebut. Yang jelas aplikasi Usul Sanggah ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial agar masyarakat bisa mandiri dalam, pelaksanaan pendaftaran diri masuk ke dalam DTKS, seperti itu. Nah, mengapa harus DTKS? Karena yang perlu Anda ketahui, untuk penyaluran bantuan, pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah harus bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, cara yang pertama yaitu, dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos ya, aplikasi Cek Bansos yang bisa Anda unduh. Silakan, langkah pertamanya Anda bisa membuka aplikasi Cek Bansos yang telah diunduh di Play Store, lalu klik tombol menu daftar usulan pada halaman menu ya. Lalu silakan Anda klik tombol tambah usulan dan silakan Anda isi formulir sesuai dengan data kependudukan calon penerima manfaat. Jadi harus padan dengan Dukcapil. Nah, eee, untuk pengisian ini bisa Anda lakukan misalnya mengusulkan data sendiri ya, atau mengusulkan tetangganya, atau mengusul orang lain yang Anda anggap layak untuk menerima bantuan sosial melalui, Cek Bansos ini. Jadi setelah saya ulangi lagi ya, setelah membuka aplikasi Cek Bansos yang sudah diunduh, lalu silakan klik, menu daftar usulan pada halaman menu, lalu silakan klik tombol tambah usulan. Setelah itu isi formulir sesuai dengan data kependudukan calon penerima manfaat. Nah, setelah itu Anda bisa memilih jenis bantuan PKH ataupun BPNT. Setelah itu langkah terakhir silakan Anda upload atau unggah dua foto, yaitu foto EKTP dan juga foto rumah tampak depan penuh ya. Dari atap hingga semuanya penuh, jangan sampai ada yang terpotong. Gitu ya. Jadi dua foto penting, yaitu EKTP dan foto rumah tampak depan bisa Anda unggah. Nah, setelah itu silakan Anda menunggu, informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial terkait, apakah data itu sudah berhasil diverifikasi atau tidak. Nah, jika sudah berhasil diterima oleh pusat, biasanya Kementerian Sosial akan menurunkan data-data hasil usulan tersebut ke daerah masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Apakah betul, data yang diajukan itu valid atau tidak. Itu adalah cara yang pertama. Lantas untuk cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua bisa dilakukan secara manual dan ini menurut saya lebih efektif, yaitu dengan Anda mendatangi RT di masing-masing tempat tinggal. Silakan Anda daftar ke RT untuk mengajukan agar Bapak RT tersebut bisa membawa nama-nama warganya yang kurang mampu atau layak mendapatkan bantuan sosial dengan mengumpulkan dokumen yang diperlukan, misalnya fotokopi KTP maupun fotokopi KK. Nah, dari situ nanti Pak RT akan datang ke kantor desa atau kelurahan untuk mengajukan kepada operator DTKS agar nama-nama warganya yang belum pernah mendapat bantuan bisa di-cover oleh, DTKS. Atau misalnya Bapak RT-nya menghendaki, Anda bisa berangkat sendiri ya ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan. Nah, untuk tahun 2023 tentunya akan ada agenda untuk, pelaksanaan, rapat ya, musyawarah pembangunan desa atau kelurahan di mana, biasanya dalam satu tahun itu ada 2 rapat ya, 2 rapat penting 6 bulan sekali terkait dengan, pengusulan baik itu pembangunan jalan, lalu juga pengembangan sumber daya manusianya, termasuk di dalamnya ada pengajuan untuk masyarakat prasejahtera atau masyarakat miskin yang belum pernah mendapat bantuan. Nah, manfaatkan momen tersebut dengan mendaftarkan secara mandiri ke
desa atau kelurahan. Nanti ketika ada rapat pembangunan desa atau kelurahan, di sana nanti akan dibahas kira-kira masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan siapa saja dan akan di-list. Ketika nanti sudah terdapat nama-nama yang dianggap sudah layak untuk memperoleh bantuan, maka ini akan diajukan untuk masuk DTKS. Nah, urusannya ketika sudah masuk DTKS dan sudah disetujui, baik itu dari kabupaten atau kota, lalu sampai di provinsi hingga nanti ke Kementerian Sosial, jika data-data pengajuan tersebut sudah diverifikasi, divalidasi, dan disetujui, maka otomatis masyarakat yang sudah masuk DTKS ini tinggal menunggu rezekinya saja, tinggal menunggu waktunya saja, agar bisa memperoleh bantuan sosial selanjutnya. Nah, itu adalah dua cara yang bisa Anda lakukan bagi Anda yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Terutama nanti di tahun 2023 akan banyak peluang karena yang bisa memperoleh bantuan sosial bukan hanya mereka yang sudah memiliki KKS saja. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang sedang mencari informasi bagaimana caranya agar bisa memperoleh bantuan sosial. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.